Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Salam Vincentian. Mari kita membuat tanda salib Tuhan mengawali renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, hari ini adalah hari raya kenaikan Tuhan. Renungan kita bersumber dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Tentang kisah di mana Yesus sebelum naik ke surga, sebelum terangkat ke surga, bertemu dengan para murid dan memberi wejangan peneguhan, dan akhirnya juga perutusan mengutus para murid untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Ayat 19 berbunyi, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Saudaraku, apa yang mau kita renungkan, kita refleksikan, atau saya berani mengatakan kita rayakan pada hari raya kenaikan Tuhan, pada peristiwa Yesus naik ke surga ini? Kita mau merayakan pilihan jalan hidup kita bersama Tuhan untuk menjadi anak terang. Menjadi anak terang adalah kehendak Tuhan untuk kita semua, tetapi juga menjadi pilihan hidup kita untuk memilih memang kita mau menjalani hidup kita sebagai anak terang, terutama dalam peristiwa seperti yang dialami para rasul dengan kenaikan Tuhan Yesus, yaitu pengalaman merasa ditinggalkan. Para rasul mengalami pengalaman ditinggalkan Tuhan. Setelah Yesus wafat, para rasul kebingungan dan ketakutan, tetapi kemudian peristiwa kebangkitan meneguhkan mereka bahwa Yesus masih bersama mereka. Tetapi lalu ada saatnya Yesus harus memang pergi ke surga dan tidak secara fisik lagi bersama para rasul. Pengalaman ditinggalkan. Pengalaman kita sendiri, saudara, dengan pengalaman ditinggalkan, baik itu ditinggalkan karena ditinggalkan pergi, atau ditinggalkan pergi selamanya, atau pengalaman ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, ya, diputus cinta, atau maaf, ya, ditinggalkan pasangan hidup, ya. Pengalaman-pengalaman yang sungguh besar dan tidak mudah untuk kita hadapi, seperti para rasul yang harus selalu setelah Yesus naik ke surga, mereka akan berdiam di suatu tempat, masih takut dengan orang-orang Yahudi, dan juga tidak tahu harus bagaimana. Banyak perasaan dan pikiran muncul di sana, seperti juga banyak perasaan dan pikiran muncul pada diri kita ketika kita mengalami pengalaman ditinggalkan. Perasaan marah bisa muncul. Para rasul bisa lalu hanyut di dalam kemarahan, marah kepada orang-orang yang sudah membunuh Tuhan Yesus. Kita juga bisa marah dengan orang-orang yang meninggalkan kita, meninggalkan kita yang mencintainya, atau kita ditinggalkan pasangan hidup dan sebagainya. Kita juga bisa marah kepada Tuhan kalau kita ditinggalkan orang yang kita cintai, ditinggalkan untuk selamanya. Selain marah juga bisa jadi kita menjadi orang yang bersedih. Bersedih, murung sepanjang hari, bahkan murung seumur hidup, mengurung diri di kamar.
Para rasul bisa mengalami itu, dan mereka memang mengurung diri di suatu tempat. Pengalaman ditinggalkan yang juga bisa membuat kita lalu apatis dengan kehidupan. Ya sudah, kita jalani, tapi lalu kita apatis juga terhadap Tuhan sendiri yang tadinya sungguh beriman dan aktif dalam hidup beriman, lalu masa bodoh. Pengalaman ditinggalkan yang bisa membuat kita menjadi orang yang larut di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjadi anak terang, untuk tetap optimis, untuk tetap penuh sukacita, untuk bisa menerima peristiwa yang pahit, peristiwa ditinggalkan itu, untuk lalu memahami dan lalu memilih jalan hidup kita. Aku tetap mau tegar, aku tetap mau menjadi orang baik, seburuk apapun pengalamanku, sesakit apapun yang aku rasakan, aku tetap ingin menjadi anak terang. Menjadi anak terang adalah pilihan hidup kita, terutama atas pengalaman peristiwa ditinggalkan. Di dalam Yohanes bab 16 ayat 17, Yesus berfirman, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Saudara, ternyata kepergian Yesus ke surga lalu mendatangkan Roh penghibur, Roh Kudus, Roh yang akan memampukan kita untuk melihat apa yang baik dan benar, Roh yang memampukan kita untuk lalu tetap memiliki hati yang jernih meskipun kita disakiti, meskipun kita gundah, meskipun kita marah, meskipun kita bersedih, meskipun seharusnya kita terhanyut oleh situasi yang sangat tidak mudah ini. Tetapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk melihat sesuatu yang luar biasa, yaitu terang. Segelap apapun yang kita alami, kita pikir, kita rasakan, sepahit apapun, kita akan tetap mampu melihat terang, dan hati kita tetap bisa jernih mengalami, menerima peristiwa itu. Para rasul lalu mengalaminya. Pentakosta, Roh Kudus turun memenuhi para rasul, membongkar semua kemarahan, kepedihan, kesakitan, ketakutan, apatis, dibongkar oleh Roh Kudus, dan para rasul menjadi anak-anak terang yang penuh semangat, optimis, hatinya jernih, melihat satu hal, kasih Allah yang mau merangkul semua orang, menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, menjadikan baik segala ciptaan. Tuhan mau memulihkan melalui Roh Kudus-Nya. Maka saudara yang terkasih, merayakan hari raya kenaikan Tuhan, kita mau merayakan kasih Allah yang mau memberikan Roh Kudus kepada kita, untuk lalu kita melihat terangnya dan bisa serta berani memilih jalan hidup kita sebagai anak terang. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada janjinya, dan terbuka kepada kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu. Itulah usaha kita untuk lalu sungguh-sungguh merindukan dan menantikan curahan Roh Kudus, dan biarlah semua apa yang kita alami, terutama pengalaman ditinggalkan, akan menjadi indah, dan kita tetap memiliki hati yang jernih,
hati yang penuh cinta, hati yang tetap mau mengasihi, dan hidup penuh dengan terang sebagai anak-anak terang. Tuhan sungguh mengasihi kita. Mari kita bersandar kepadanya dan percaya kepadanya. Dan semoga kita semua pada akhirnya senantiasa teguh, kokoh, bertahan untuk menjadi anak-anak terang. Kita pilih pilihan itu bersama Tuhan dan Roh Kudus. Saudara, sungguh percayalah kepada Roh Kudus. Dia mampu membuat kita mengatasi persoalan-persoalan itu. Hal-hal yang mungkin sulit kita mengerti, sulit kita pahami. Bahkan tidak ada jawaban. Bahkan kita sudah berpikir jernih tetapi tubuh kita tidak bisa mengatasinya. Tubuh kita tetap kesakitan. Perasaan kita tetap sakit. Kita sudah berusaha untuk mengerti, namun tetap tidak mampu. Percayalah, Roh Kudus bisa mengubah kita untuk bisa menerima semua hal dengan hati yang jernih, hati yang tetap penuh mencinta. Semoga dengan perayaan Hari Raya Kenakan Tuhan ini, dengan iman kita akan Tuhan Yesus dan dengan keterbukaan kita akan kuasa Roh Kudus, saudara dibebaskan dari sakit penyakit hati, pikiran, perasaan karena pengalaman ditinggalkan, dipulihkan, dan memiliki hati yang jernih, memiliki keinginan untuk tetap mencinta, memiliki kehendak untuk tetap menjadi anak terang, tidak larut di dalam kedukaan, kemarahan, apatisme, dan sebagainya. Semoga kuasa Roh Kudus sungguh membuka selebar-lebarnya pengertian kita dan hati kita untuk memahami semua peristiwa, dan dengan terangnya kita menjalani hidup kita sebagai anak-anak terang. Tuhan memberkati. Aku